Sekali lagi para wisudawan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Selanjutnya lagi, selama proses kegiatan ramah tamah tidak diperkenankan untuk makan di dalam ruangan. Selama kegiatan berlangsung, handphone di silent. Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat para ketua, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat kepala bagian dan kepala subbagian di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu لعلكم ترحمون. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hussein Sam MTP, yang kami hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2,
bidang keuangan dan administrasi umum, Dr. Kartajaya di MSN. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Senat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Ketua Jurusan, Ketua Prodi, dan Kepala Laboratorium dalam lingkup Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Kita telah dapat melaksanakan acara yang sangat penting dalam tradisi keilmuan perguruan tinggi, yang juga merupakan salah satu pokok yang salah satu tolok ukur dalam sebuah institusi pendidikan, yaitu acara wisuda atau rapat senat akademik terbuka. Semoga acara malam ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan. Wisudawan jurusan pendidikan kepelatihan olahraga 11 orang. Wisudawan program studi ilmu keolahragaan 13 orang. Total wisudawan untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan sebanyak 120 orang. Serta turut dihadiri oleh para undangan, orang tua wali dan tamu undangan lebih kurang juga 120 orang. Dan penonton akademik 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan laporan para ketua jurusan atau program studi tentang lulusan pada wisuda bulan September tahun akademik 2020-2021 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, memutuskan menetapkan pertama nama-nama lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Jasmani, kesehatan dan rekreasi. Saiful Alamsa, SPD, IPK 3,87. Sylvia Usman, SPD, IPK 3,86. Hairul Nafdal, SPD, IPK 3,84.
Usman SPD IPK 3,83. Siti Selfira Hamka SPD IPK 3,84. Rina Priyatna SPD IPK 3,84. Muhammad Reo Padan SPD IPK 3,80. Salvia Al-Bakia SPD IPK 3,77. Asri SPD IPK 3,71. Hikmah Rahman SPD IPK 3,70. Muhammad Yusuf Hanas SPD IPK 3,69. Nurul Rahma SPD IPK 3,68. Muhammad Fatih Sulfikar Firman SPD IPK 3,67. Sri Indrawati Wahyuni SPD IPK 3,2. Nama Asagap Tonangi Guntur SPD IPK 3,91. Irhana SPD 3,78. Ali Kelas Effendi SPD 3,74. Salikal Ilham SPD 3,65. Maulana Sutangga SPD 3,68. Ashabul SPD 3,66. Anmar SPD 3,63. Ilham Y SPD 3,36. Harfan Saiful Mustafa SPD 3,73. Elrik Tri Anugrah SPD 3,55. dan Ahmad Yani SPD 3,30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi ilmu keolahragaan. Pertama, Abdul Hamid L. SOR IPK 3,91. 2. Andi Ine Aprilia Damai SOR IPK 3,89. 3. Iman Muttaqin SOR IPK 3,85. Keempat, Nur Alfitra Salam SOR IPK 3,83. 5. Laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang saya hormati para orang tua wakil wisudawan, dan yang saya banggakan anakku alumni semua yang hadir pada malam hari ini 120 orang. Izinkanlah saya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Marilah kita senantiasa
panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara Ramatama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar periode September tahun 2020. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap agar sekiranya berkenan untuk senantiasa menganugerahkan kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang, dan berkah yang melimpah di kampus tercinta ini. Selanjutnya, salam dan salawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai usul hasanah dan sebaik-baiknya teladan buat kita semua. Hendaklah pula kita bersyukur bahwa hingga tahapan wisuda tahun ini, meskipun dalam kondisi suasana COVID-19, akan tetapi Fakultas Ilmu Keolahragaan berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang, mengisi hari ini dan seterusnya dalam melakukan gerakan nyata dalam mendidik anak-anak bangsa membangun masa depan Republik Indonesia dan berkarya, kreativitas dan inovasi serta semangat kemajuan dan kebersamaan. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hussein Syam MTP, yang telah memberikan kami support atau dukungan yang sungguh sangat luar biasa dalam setiap kegiatan yang kami lakukan untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar tercinta ini. Bapak Rektor selalu hadir di tengah-tengah kami dan dalam memberikan arahan serta pembimbingan yang sangat konstruktif. Pak Rektor selalu banyak ide-ide serta gagasan yang cemerlang dalam menghadirkan dan terlaksananya acara Ramatama pada periode kali ini, dan juga merasa bangga atas pencapaian para calon wisudawan yang telah menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Tetapi saya berharap agar selanjutnya para calon wisudawan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita semua perlu memahami bahwa acara Ramatama ini adalah tradisi akademik yang merupakan wujud kesyukuran atas raihan perjuangan panjang dalam sebuah proses akademik yang pernah dijalani oleh para calon wisudawan, dan menginginkan para calon wisudawan mampu hadir dan menjawab tantangan di tengah masyarakat. Saya juga merasa bangga dan menginspirasi terhadap iklim akademik yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, dan semuanya telah dibuktikan dengan jumlah para calon wisudawan pada setiap gelaran acara Ramatama. Saya juga harus menyatakan selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua.
yang saya hormati para wakil rektor yang pada kesempatan ini yang hadir WR2 dan WR3. WR1 agak kurang abadan ada laporannya. WR4 ada meeting yang saya tugaskan. Yang saya hormati para dekan, saya kira semua hadir, mulai dari dekan MIPA mau berdiri, dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Muhammad Yahya, dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, Dr. Saman, dekan Fakultas Ilmu Sosial, ya, Pak Profesor Jumadi, ya, dekan Fakultas Ekonomi, Profesor Tabrin, dekan Fakultas Seni dan Desain, Pak Dr. Tanji, dekan Fakultas Psikologi, Pak Dr. Muhammad Daud, ada juga para ketua lembaga, ada Prof. Sabto dan Prof. Barani berdiri, ya, ada kepala biro yang saya hormati, terkhusus ini dekan Fakultas Ilmu Keluargaan serta segenap jajarannya yang saya hormati, ya, ketua senat serta seluruh anggotanya dalam lingkup Fakultas Ilmu Keluargaan, para ketua jurusan, ketua prodi, sekretaris, dan kepala lab, serta para dosen yang sangat terbatas kita hadirkan karena suasana COVID. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai para orang tua, wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Keluargaan, serta nandaku semua para wisudawan wisudawati yang amat sangat berbahagia hadirin dan hadirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses Ramatama dalam rangka acara wisuda adalah bagian yang amat sangat penting untuk menandakan kepada kita semua bahwa mari kita mengakhiri seluruh pergulatan, seluruh interaksi yang kita telah lakukan, dan di sana pasti ada suasana yang tidak nyaman, di sana pasti ada suasana yang saling tidak menyenangkan. Ya, oleh karena itu tentu acara ini amat sangat bermakna ketika kita melakukannya dalam bentuk Ramatama. Ramatama adalah mari kita saling memaafkan atas interaksi yang pernah kita lalui, pernah kita lewati dalam sebuah proses yang panjang. Saya tidak percaya kalau kita semua nyaman-nyaman saja selama proses ini. Tentu juga kita merasa berdosa ketika kita telah diamanahkan oleh orang tua mereka yang telah mengamanahkan kepada Fakultas Ilmu Keluargaan untuk putra-putrinya kita didik, kita bimbing, kita bina. Lalu kemudian sering anak-anak kesayangannya kita marahi, kita gertak, kita bentak-bentak. Maka pada malam ini kita mau mengatakan kepada orang tua bahwa maafkan saya yang telah membentak, memarahi anak-anak bapak dan ibu yang ibu sangat cintai. Tapi itu adalah sebuah bagian dari proses untuk mendewasakan anak-anak semua. Mampu berkomunikasi dengan para mahasiswanya, calon wisudanya, yang kemudian ibu dekan itu didesak oleh mahasiswanya agar kita harus melakukan Ramatama, katanya. Saya disampaikan seperti itu.
Ibu Dekan mengatakan kepada saya, Pak Rektor, apa boleh saya lakukan ramah-tamah? Saya bilang boleh, sepanjang kita mengikuti protokol kesehatan, karena sungguh-sungguh kesehatan adalah segalanya bagi kita. Tentu kita tidak berharap acara kita bersenang-senang, tapi kemudian kita menciptakan apa namanya klaster wisudawan ramah-tamah olahraga gitu ya. Kita tidak berharap begitu. Oleh karena itu saya sampaikan, lakukan tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi mulai dari bawah sampai masuk ruangan semua jarak kita atur, semuanya harus pakai masker dengan baik, dan itu kita lakukan. Berarti kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan. Dan semua acara ini kita jalankan secara hikmah. Ini adalah apresiasi yang sangat tinggi kepada Fakultas Ilmu Keolahragaan karena mampu merencanakan ini. Saya tidak mendengar ada fakultas lain dari 9 fakultas, dari 9 fakultas 1 kurang 4 sarjana selain Fakultas Ilmu Keolahragaan yang melakukan hal ini. Saya juga tidak pernah memang sepanjang saya menjadi rektor tidak pernah mengharuskan para fakultas untuk melakukan ramah-tamah, tapi sejauh ini itu kita nyatakan sebagai ritual akademik yang tadi saya sampaikan, bahwa disinilah tempatnya kita saling memaafkan, saling menyatakan bahwa selesailah sudah perjuangan kita yang sangat melelahkan, sangat panjang, dan mari kita rayakan dengan sebuah acara dalam bentuk saling memaafkan, saling beramah-tamah. Kira-kira itu maknanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara ini sebagai perwujudan atau sebagai tanda atau sebagai lambang bahwa ketika kita telah berproses panjang 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, lalu kemudian pada hari ini kita akhiri sebuah perjuangan yang cukup melelahkan, cukup panjang. Di sana ada tangis, di sana ada sedih, dan seterusnya. Tapi hari ini kita hilangkan semua rasa itu, tangis, sedih, dan seterusnya, berubah menjadi sebuah kesenangan karena kita telah menggapai harapan dan cita-cita kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba bayangkan Bapak dan Ibu ini mencoba mengetuk, menyesal semua di dekan. Saya yakin semua dekan yang ada ini menyesal, termasuk Direktur Pasca, karena tidak menjalankan tidak merencanakan acara ini. Acara ini sangat penting, Pak, tapi saya tidak mau paksakan, karena memang dari dulu saya tidak pernah mau mengatur, mau dibuat acara itu pakai jas, mau dibuat pakai hitam putih, mau dibuat pakai toga, itu urusannya fakultas, terserah. Dan program pasca sarjana itulah yang kita hadirkan di tempat ini secara offline atau luring. Yang lain itu sebanyak 900-an lebih itu ada di daring ataukah online yang dilakukan di rumah. Jadi nanti yang tidak datang di sini itu akan di rumah menggunakan toga, lalu didampingi oleh ibu bapaknya yang pakai jas, bisa di depan komputer atau laptop atau di depan HP dan seterusnya. Itu yang kita lakukan tanggal 30 lusa. Nah, tentu tidak akan menjadi bahagia rasanya, tidak bermakna rasanya jika tidak saling bertemu menggunakan toga. Di antara mereka yang saling berinteraksi, berproses selama 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Inilah yang kira-kira tidak dimaknai oleh bapak-bapak dekan yang lain. Lupa memaknai itu. Padahal ruangan ini sangat cukup. Mau di hotel juga boleh, tapi tidak perlu di hotel karena lebih bagus ini daripada hotel. Misalnya Fakultas Ilmu Sosial hanya 67,
masalah tempat. Ya. Jadi 120 ini masih bisa kita atur dengan baik. Meskipun terbatas, seharusnya 2 orang tua setiap mahasiswa yang kita hadirkan. Tapi karena suasana tidak memungkinkan, maafkan kami, hanya mengharuskan hanya 1 orang yang mendampingi putra-putri tercintanya untuk melakukan proses ramah-tamah, menyatakan rasa bahagia bersama kita pada malam ini. Bayangkan kalau kita menyampaikan rasa bangga dan bahagia kepada anandaku para mahasiswa yang pada hari ini di tengah pandemi COVID, saya mendengar tadi, saya mencatat semua tadi dalam pikiran saya, mulai dari Panjaskesrek sebanyak 78 wisudawan, hanya sekitar 10 yang tidak wisudawan apa itu cum laude. Saya dengar tadi itu rata-rata 3,8, 3,7, 3,66, nanti belakangan itu sekitar 10 orang itu baru dia di bawah 3,50. Artinya apa? Ada 70% kira-kira, 80% yang wisudawan terbaik, dan rata-rata tadi yang dinyatakan wisudawan terbaik dari 4 program studi itu rata-rata hanya 3 tahun 10 bulan. Ini sangat luar biasa pencapaiannya karena waktu yang digunakan sangat singkat. Oleh karena itu, janganlah berhenti belajar sampai pada titik ini. Anak-anakku semua harus pahami bahwa gelar sarjana atau S1 pada hari ini, saya mengatakan bukan tidak bermakna, tetapi tidak sempurna maknanya kalau hanya sampai di situ. Kalau itu yang tidak pakai bertarung untuk mengarungi masa depan, untuk mencari pekerjaan, rasanya tidak cukup hari ini. Dulu kalau kita berjasa SMA itu sudah luar biasa, SPG sudah luar biasa pada waktu itu, SGO sudah luar biasa. Tapi hari ini S1 tidak cukup. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan untuk bertarung, sudah bisa, tapi tidak cukup. Tidak cukup kuat kita untuk memenangi persaingan di luar sana kalau hanya adalah S1. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan berhenti pada titik ini, tetapi tambah. Jadi saya di situ, meskipun orang kira dulu saya itu orang olahraga, para teknik saya, karena saya tinggal di situ. Ya, jadi apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah pengalaman dan kisah nyata yang saya alami untuk kemudian mencoba menginspirasi anandaku semua yang pada malam ini melakukan ramah-tamah dalam rangka wisuda lusa agar tidak berhenti belajar sampai hari ini. Ya, tadi saya sudah bacakan Al-Qur'annya dengan hadisnya bahwa betapa pentingnya pendidikan itu bagi kita. Kalau kita mau merubah kehidupan kita, maka kata kuncinya itu pendidikan. Ya, karena itu jangan berhenti anandaku semua. Sukses hari ini adalah sukses yang kemudian kita harus lanjutkan dengan sukses selanjutnya. Kira-kira begitu. Sehingga kalau saya hitung-hitung tadi, Anda itu bisa doktor di umur 27, saya dulu 39. Jadi saya profesor umur 41 tahun waktu itu. Oleh karena itu, anak-anakku semua yang saya banggakan, saya cintai, tolong agar ya silakan tetap melanjutkan rencananya. Kalau ada yang sudah menikah, silakan. Tapi ya lanjutkan juga pendidikannya untuk jenjang S2, sehingga kalau tidak menjadi dosen di UNN, bisa dosen di semua tempat yang ada. Karena dosen olahraga ini tidak banyak. Kan yang ada olahraganya itu yang negeri ya, jangan kita itu apa, jangan hitung itu yang lain. Di Indonesia Timur ini kan kita yang menguasai.
Oleh karena itu ya mestinya semua pelaku olahraga baik di semua instansi itu adalah mestinya kita semua alumni Fakultas Ilmu Keolahragaan, pelatih atlet, pelatih apa segala macam mestinya dari kita. Jadi guru itu adalah kita, jadi dosen adalah kita semuanya. Ya nanti juga S2 jadi guru lah misalnya kalau tidak jadi dosen. Dan swasta juga sudah banyak mencari dosen-dosen ini. Anak-anak kita, alumni kita semua, senior-seniormu yang sudah selesai, itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana menjadi dosen olahraga, sampai di Jambi ya, dan seterusnya. Nah, jangan di sini juga kita kekurangan dosen. Silahkan Anda lanjut S2, S3 untuk kemudian bisa kembali menggantikan kami semua yang insya Allah tidak lama lagi kita akan pensiun tanggal itu. Karena itu siapa lagi yang menggantikan kalau bukan Anda semua. Tetapi catatannya adalah harus lanjut studi. Kira-kira begitu. Jangan berhenti sampai titik ini. Para orang tua, wisudawan, ya tentu kita bahagia hari ini. Karena anak-anak kita sudah sampai pada satu etape, satu perjalanan panjang dan hasilnya sudah kita lihat. Kira-kira 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu menitipkan putra-putrinya yang amat sangat dicintai untuk kami didik, kami bina, kami bimbing, kami ajar, kami berikan keterampilan. Hari ini kami telah melakukan amanah itu atau perintah dari Bapak Ibu. Sekarang kami saatnya mengembalikan kepada Bapak dan Ibu. Inilah putra-putri Bapak yang Bapak Ibu sangat sayangi dan cintai, telah berhasil melalui proses yang begitu melelahkan. Tapi hari ini kita bahagia semua karena kita telah menyaksikan putra-putri kita sudah ada di arena Ramotama dalam rangka wisuda besok. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahan 10 detik lagi.